ada Luna hari ini adik-adik. Kita senang sekali bisa sama-sama menyanyi bersama tiap hari Minggu. Kita bisa beribadah bersama walaupun masih online. Ya, kita ibadah sama-sama ada Susan dan kalian, ada Luna dan ada adik-adik di rumah, ya. Mari kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Karena setiap hari kita kan berjalan disertai sama Tuhan Yesus, dijaga, dilindungi, sampai tetap sehat semua kan? Iya. Udah sehat? Udah sehat. Bandunya bisa mau jatuh tuh. Udah saking sehat sampai bandunya mau jatuh. Semangat, adik-adik juga di rumah harus semangat. Ya tuh, jatuh lagi. Ya, oke, kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Setiap kali ada kata jalan, balik badan, ya. Jadi pertama ngadep mana dulu Mas? Sana. Oh, kita ngadep mana dulu ya? Ya, Luna ya, ingat ya. Luna ingat Tiap ya. kali jalan, berarti ada kata jalan, berarti balik badan, ya. Dulu. Nanti Ya. ada kata jalan lagi, pindah lagi ngadep sini. Adik-adik di rumah juga harus ikut, ya. Ayo berdiri semua. Terus jangan lupa ngadep ke kiri dulu. Nanti ada kata jalan, terus kita ganti lagi, ya. Siap? Yuk. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sepanjang setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ayo cepat. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Satu kali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ayo lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Luna salah ya. Adik-adik tadi ada yang salah nggak? Tubruk nanti kalau salah ya. Oke, sekarang kita akan berdoa dulu. Kak Lia akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Kita akan tunduk kepala, kemudian lipat tangannya. Kita berdoa bersama-sama. Yuk, adik-adik di rumah juga ya. Yuk, mari kita berdoa. Luna duduk doa tunduk. Nah, gitu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua boleh dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, semua karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga pagi ini kami sudah bersiap-siap semua untuk mengikuti ibadah pagi hari ini, untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah apa yang kami dengarkan, firman itu boleh tinggal dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang kudus, sertai pula kami dalam setiap puji-pujian yang kami naikkan padamu, biarlah boleh indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang kudus, kami berdoa mohon penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir kebaktian ini, semua boleh berjalan dengan lancar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Luna, gimana kabarnya? Baik. Sip. Baik. Pasti adik-adik di rumah juga baik ya, kabarnya seperti Luna dan seperti kami di sini, ya kan? Nah, Kak Susan seperti lagu tadi, jalan bersama Yesus. Ya. Berarti kita tiap hari ditemani Tuhan Yesus. Kalau tiap hari bersama Tuhan Yesus, berarti kita juga harus tahu bahwa Tuhan Yesus mau kita taat sama Tuhan Yesus, ya kan? Betul. Taat mau ya Luna ya? Iya. Yo, jadi Luna juga harus taat, tidak boleh bandel-bandel ya? Iya. Adik-adik di rumah juga harus taat ya, baik sama mama papa, ya? Ya, sama nenek kakek. Iya. Sama bu guru sekolah. Walaupun online tetap harus taat tuh ya sama Iya. guru ya. Ya, oke. Nah, jadi kita juga sekarang mau nyanyi lagu
taat. T-A-A-T, taat. Oke. Musik. Ya, kita akan bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bertiga nih biru-biru semua. Oh iya, hari ini hari biru. Nanti minggu depan hari apa? Merah ya? Yang ceria, pokoknya adik-adik di rumah harus selalu ceria, harus selalu senang biar tetap sehat. Ya. Kan kita sekarang harus apa tuh Pak Susan? Imunnya harus selalu tinggi biar tetap sehat. Oh iya, jangan lupa apa? Pakai masker. Terus cuci cuci tangan. tangan. Kemudian jaga jarak. Oh iya, jauh-jauhan udah. Iya, oke. Sekarang kita akan mau mendengar firman Tuhan. Sebelum itu kita nyanyi. Ada tuh lagunya. Ayo Luna, tahu nggak lagunya apa? Ayo. Apa ya? Ayo, apa ya? Atau tanya sama adik-adik di rumah. Tahu nggak lagunya yang ada firman Tuhan ada di hatiku? Pernah tahu? Pasti pernah dengar. Tiap minggu selalu dinyanyikan ya? Ya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan doa dulu. Ya, kita berdoa lagi yuk. Mari kita tundukkan kepalanya ya. Kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih kalau pagi hari ini kami dapat kembali beribadah walaupun secara online. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan akan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan untuk kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua yang di rumah, kita akan baca firman Tuhan dari Matius 26. Matius 26 ayat yang ke-69 sampai 75. Kita baca sama-sama ya. Nih. Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ
datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Wah, Petrus akhirnya menangis dengan sedihnya. Gimana, Luna? Iya, Kak Lia, Kak Susan. Luna pernah loh digituin Gituin sama siapa? sama temennya Luna. Waktu Luna jalan-jalan, terus Luna sapa dia temennya Luna. Dia pura-pura gak kenal. Kak Lia tahu kenapa. Pasti kamu waktu jalan-jalan itu belum mandi. Ya Dede ya? Luna belum mandi, terus masih pakai baju tidur, terus masih ngantuk-ngantuk gitu matanya. Belum gosok gigi. Ya kan? Sembarangan. Enggak lah. Terus kenapa jadinya? Kak Susan tahu kalau orang itu pura-pura nggak mau kenal sama kita itu ada 2 macam. Yang pertama, malu. Malu punya teman seperti itu gitu, terus dia nggak mengakui kita sebagai temannya. Terus yang kedua, itu yang dialamin sama Petrus tadi, takut. Kamu tahu nggak? Pada waktu itu Petrus betul-betul ketakutan. Tadinya dia menganggap, Tuhan Yesus itu Maha Kuasa. Dia bisa meredakan angin, bisa menyembuhkan orang, bisa membangkitkan orang mati. Masa sama prajurit aja mau ditawan, mau ditahan? Terus kemudian Petrus diam-diam mengikuti dari jauh. Diapain ya Tuhan Yesus itu? Kemudian Petrusnya dia pergi diam-diam, sembunyi-sembunyi. Karena dia takut ketahuan. Dia mencangkali Tuhan Yesus seperti yang ada di slide ini. Nanti kita akan dengarkan slide ini ya. Cerita tentang Petrus ini dimulai dari saat sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Pada waktu setelah makan malam, Tuhan Yesus berpesan pada murid-muridnya bahwa tak lama lagi murid-murid akan terguncang atau sangat ketakutan karena Yesus akan ditangkap dan dibunuh. Tentu saja Petrus dengan tegas mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan engkau sekalipun semua orang terguncang imannya ketakutan. Aku tidak akan menyangkali engkau." Karena waktu itu tentu saja Tuhan Yesus mengetahui masa depan. Maka Tuhan Yesus memberitahu kepada Petrus, "Kamu akan menyangkali aku 3 kali sebelum ayam berkokok." Menyangkali di sini artinya dia tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhannya, dan dia juga tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah gurunya. Adik-adik, Petrus sedih. Dia bilang, enggak mungkin lah. Sekalipun aku harus mati, aku tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan Yesus benar-benar ditangkap malam itu di Getsemani. Semuanya terkejut. Murid-muridnya melarikan diri. Semuanya tidak ada yang berani. Tetapi Petrus diam-diam mengikuti orang-orang yang menangkap Yesus itu. Petrus sangat khawatir akan keadaan gurunya, Tuhan Yesus itu. Dia perlahan-lahan mengikuti mereka sampai ke halaman kediaman imam besar. Lihat, di situ banyak orang-orang sedang membuat api unggun untuk menghangatkan badan. Petrus diam-diam ikut duduk di sana di sekitar perapian.
Kelihatannya semua orang sedang membicarakan tentang peristiwa malam itu. Mereka berbincang-bincang tentang Yesus yang ditangkap. Oh, kesempatan dong. Petrus ingin tahu keadaan Tuhan Yesus. Dia mengupingnya dan mencari info. Kalau dia bisa melihat Yesus. Walaupun dari jauh gak apa-apa, tapi dia ingin melihat apa yang terjadi dengan Yesus. Tiba-tiba ada seorang pelayan kecil atau hamba imam besar itu berkata, bukankah engkau ini orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus? Wah, Petrus kaget ya, dia terkejut. Lalu dia berkata, aku tidak tahu apa yang kamu maksudkan, aku tidak kenal. Lalu dia menyingkir pergi dari tempat itu. Tetapi ketika sampai di dekat pintu gerbang, ada lagi yang mengenali Petrus lalu berkata, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret yang ditangkap itu. Apaan sih? Aku ndak kenal orang itu, kata si Petrus. Bahkan dia bersumpah di saat itu. Tetapi justru semakin menghindar, orang-orang semakin penasaran. Mereka lalu bertanya kepada Petrus, sepertinya kamu adalah orang-orang yang bersama Yesus. Itu kelihatan dari bahasa dan cara bicaramu. Oh, Petrus sangat terdesak. Dia sangat takut. Kemudian dia marah sehingga dia semakin peras mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal sama dia. Tiba-tiba pada saat itu terdengar suara ayam berkokok. Wah, Petrus tersadar. Dia ingat apa yang dikatakan Yesus, bahwa dia akan menyangkali 3 kali sebelum ayam berkokok. Aduh, kok bisa sih? Padahal tadi sudah janji, biarpun mati pun rela. Ini baru ditanya-tanya begitu dia sudah takut dan menyangkali Yesus 3 kali lagi. Petrus sangat sedih. Dia menyingkir dan menangis sejadi-jadinya. Hatinya sedih karena sebenarnya dia mengasihi Yesus, tapi dia tidak bisa mengakui di depan orang-orang itu karena takut. Hancur hatinya karena dia mengkhianati Yesus yang dia sangat kasihi. Dia menyesal, tapi sudah terlanjur. Dia menangis malam itu. Nah, jadi adik-adik seperti tadi yang sudah kita sama-sama dengar, sama-sama lihat dari slide-nya, kalau adik-adik punya masalah, kalau adik-adik sedang dalam ketakutan, adik-adik harus tetap bersandar sama Tuhan, harus tetap kuat ya Kak Susan ya. Iya. Jadi tidak seperti terus tadi. Kasihan ya sampai dia sedih loh. Iya, dia ketakutan sampai dia menyangkal Tuhan Yesus. Nah, setelah itu dia menyesal. Iya, betul. Jadi adik-adik tetap harus kuat, tetap harus bersandar pada Tuhan Yesus biar tidak menyesal, biar melakukan hal yang baik ya. Iya. Jadi kalau kita di depan umum jangan malu untuk mengakui bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita juga harus tetap meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita jangan menjadi takut. Kita tetap berani karena kita butuh pertolongan Tuhan. Luna pernah takut nggak? Pernah. Oh pernah, tapi kalau takut jangan lupa apa yo? Berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi seperti adik-adik di rumah, seperti Luna, kalau takut datanglah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, percaya bahwa bersama Tuhan kita bisa melakukan segalanya yang luar biasa ya. Ya, misalnya kalau kita lagi di tempat makan, kita berdoa, itu juga kita menjadi saksi bahwa kita ini anak Tuhan yang mengucap syukur. Nah, kita bisa juga tidak disenangi oleh orang-orang yang melihat ada teman-teman ya, yang iri karena kita anak Tuhan, kita penuh sukacita. Teman-teman ada yang iri ya Kak Susan ya? Iya, ada yang iri, ada yang gak suka. Nah, tapi kita tetap bisa bersaksi.
bahwa kita anak Tuhan. Ya, seperti Luna ya. Iya. Setiap hari berjalan bersama Tuhan. Nah, ya kan? Ada lagunya loh. Ada lagi mungkin kalau misalnya apa yang menyebabkan adik-adik jadi ragu-ragu untuk mengakui? Ada. Apa itu? Pas ada yang tahu kita anak Tuhan, Mhm. baru aja main. Oh iya, ada juga yang begitu. Karena kita orang Kristen, mereka nggak mau main sama orang Kristen gitu ya. Ya, tetapi kita tetap harus percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita. Dan jangan lupa, kita juga harus tetap baik sama mereka. Walaupun mereka sama kita tidak suka, walaupun mereka sama kita jahat, tapi kita tetap harus baik hati sama mereka. Karena Iya, Tuhan mengajarkan kita untuk selalu penuh kasih. penuh kasih. Juga itu membedakan kita dengan orang-orang yang lain. Kalau orang yang baik sama kita, terus kita baik, itu kan sama mereka. Tapi kalau kita anak Tuhan dipanggil, walaupun orang itu jahat sama kita, jelek sama kita, tidak baik sama kita, kita tetap harus baik. Ya, Itu kita bedanya harus selalu- orang. Ini ya harus Ya. selalu memperhatikan teman kita ya. Kak Ya, Susan, ya. Oke, sekarang kita akan baca ayat hafalannya. Ayat hafalannya dari Matius 16. Matius 16 ayat 24. B ya. Ayat 24B. Ya, oke. Nah, Kak Susan bacakan ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. boleh diulang Kak Susan? Ulang ya, Matius 16 ayat 24b. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, kita akan berdoa dulu. Setelah itu kita akan Kita belum nyanyi loh. Kan kita punya lagu Berjalan Bersama Tuhan Penuh Sukacita. Oh gitu, Ah, boleh. kita Kita nyanyi nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dulu. Setelah itu kita akan tutup firman ini, tutup sekolah minggu ini dalam doa. Dan Kak Susan akan berikan sebuah aktivitas yang lagi viral sekarang ini. Menggambar doodle. Doodle art ya. Nanti kita mencoba sama-sama ya. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah bunga dan berair sejuk, yang mana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, benar benar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Kita akan berdoa ya, Kak Dia pimpin doa. Setelah itu kita buat aktivitas. Oke? Yuk mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih jika kami sudah diizinkan hari ini, saat ini untuk membaca sebagian daripada firman Tuhan dan mengerti akan firman yang kami baca. Ya Tuhan, kiranya kami boleh belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu kuat, yang selalu bugar, yang selalu punya kekuatan untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan, dan terutama dalam setiap masalah yang kami hadapi, biarlah kami selalu datang berdoa kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan percaya bahwa bersama Tuhan kita bisa melakukan segala sesuatu yang
hebat, yang luar biasa. Ajar kami untuk tidak takut, ajar kami untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami di hari-hari yang akan datang dalam sekolah online kami, dalam kehidupan sehari-hari yang masih harus penuh dengan pakai masker, harus cuci tangan, harus banyak hal yang harus kami lakukan, kami semua boleh tetap sehat. Dan yang terutama, kami semua boleh tetap penuh sukacita sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya kami alaskan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau bikin doodle art. Dalam aktivitas. Doodle art adalah seni yang paling fun, asik, lucu, unik, dan sekaligus mudah dibuat. Misalnya dengan bentuk-bentuk geometris seperti kotak, bulat, segitiga, dan masing-masing bentuk diberi emoji seperti emoticon dalam WhatsApp. Nah, tidak hanya bentuk geometris, bisa juga bentuk awan, stroberi, bunga, payung, botol, cangkir, burger, bee, dan apple. Nanti buat sesuai kreativitas kalian ya. Nah, kali ini kita akan membuat doodle art dengan tema Aku Murid Yesus. Pertama, kita buat tulisannya dulu. Adik-adik yang belum bisa menulis bisa minta tolong mama, papa, atau kakak ya. Nah, misalnya Jesus is my superhero, Jesus my savior, aku murid Yesus, Tuhanku hidup, Yesus penyelamatku. Lalu adik-adik mulai mengisi dengan doodle yang macam-macam. Misalnya ini contoh kalau murid Yesus, ingat menjala ikan menjala manusia, maka kamu gambar lukisan gambar ikan. Keingat domba dan gembala itu kan juga jadi seperti muridnya. Kemudian apalagi ya? Pokok anggur harus melekat pada batang anggur. Nah, ini contoh-contohnya yang sudah diberi doodle. Nah, adik-adik yang kelas besar, kalau ingin lebih kreatif, lebih bagus, bisa dibuat yang berwarna dan juga bisa idenya macam-macam. Dibuat seperti bunga, buat seperti batik, terserah dari anak-anak ya. Contohnya seperti ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam cobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Berjaga-jagalah
dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bye-bye. Nah, gampang kan doodle art-nya? Nah, itu kalau nanti seandainya adik-adik masih aku belum bisa gambar. Ya, minta mama sama papa bikin pakai pensil dulu. Nanti kamu yang pakai spidolnya. Nah, Jadi mama sama papa yang bantuin dulu pakai pensil ya Kak Iya, Susan, iya. Nanti adik nanti tinggal bikin pakai spidol gitu ya. Jangan lupa nanti kalau sudah jadi Di foto atau di videoin, kirim ke guru kelas masing-masing. Jangan lupa lo ya. Nanti ibadah minggu depan akan ditayangkan yang paling bagus, nanti paling keren. bisa dapat hadiah loh. Ayo, oke, Luna juga bikin ya. Siap. Nah, yuk kita berdoa dulu tutup kebaktian kita ini. Kita berdoa bersama-sama. Nanti kalau sudah selesai, tetap matanya ditutup, kita akan nyanyi Bapak terima kasih sama-sama ya. Oke. Bapa di surga, terima kasih kalau kami pada pagi hari ini sudah mengikuti kebaktian online ini ya Tuhan. Tolong kami untuk tetap terus setia, taat, dan mengikuti pimpinan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa di dalam surga.
Sampai jumpa minggu Jumpa. depan. Tuhan Yesus memberkati. memberkati.